Alhamdulillah ثم alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa 'azim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, wa usikum ayyuhal muslimun wa nafsi al-mudhibata bi taqwallahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fi muhkami qur'anihi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannata man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari atas mimbar ini saya ucapkan minal aidin al-faizin, taqabbalallahu minkum salihal a'mal. Selamat berlebaran, selamat berhari raya. Semoga kita termasuk orang-orang yang layak menyandang sapaan minal aidin al-faizin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita beriman, kita beragama Islam, kita mendapatkan taufik dan hidayah. Karena hanya dengan nikmat-nikmat inilah kita akan menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Tak lupa pula salawat dan salam kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa-jasa beliaulah kita beriman, kita beragama Islam, dan termasuk kita melaksanakan salatul Jumu'ah pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zumar tepatnya, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, di mana para mufassirin, para pakar-pakar tafsir, ulama-ulama punya komentar terhadap ayat ini, di mana mereka mengatakan bahwa ayat ini adalah arja ayatin fil Qur'an, ayat yang paling memberikan harapan kepada pelaku-pelaku dosa, kepada pelaku maksiat yang mungkin sudah berputus asa dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku yang sudah berlebihan bergelimang di lautan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni seluruh perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Rahim, Maha Amat Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang penyair ternama yaitu Al-Hasan bin Hanif, atau yang dikenal dengan Abu Nuwas. Beliau dikenal dengan syairul khamr, orang yang maniak, yang tidak lepas dari minuman keras hari-harinya. Dan sastra beliau juga dikenal dengan sastra yang sensual, yang jinsi,
yang berputar tentang masalah seks. Pada satu hari, beliau karena memang dikenal dengan tukang mabuk dan sastranya pun berbau seks, banyak orang seputarnya yang menjauhkan Abu Nuwas, termasuk Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Namun pada satu saat, detik-detik beliau akan menghembuskan napas terakhir, beliau menulis satu wasiat, satu syair yang amat menyentuh hati semua orang. Di saat beliau meninggal, tak seorang pun yang mau menyolatkan beliau, termasuk imam besar kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak mau menyolatkan Abu Nuwas. Namun di bawah bantal beliau tidur, ketika akan dimandikan, jenazahnya diangkat, ternyata ada sepucuk surat di mana beliau menulis sebuah syair yang mengatakan, Rabbi in awlat dhunubi kafratan faqad alimtu bi anna afwaka a'zam. Ya Allah, aku sadar, aku tahu betapa banyak dosa-dosaku yang sudah tidak bisa dihitung lagi, bagaikan lautan, buih di lautan, bagaikan pasir-pasir yang ada di muka bumi, bagaikan dedaunan pohon yang ada di seluruh dunia. Tapi sungguh pun dosaku banyak, begitu banyak. Falqad alimtu bi anna afwaka azam. Aku sadar, aku tahu ya Allah, bahwa ampunan yang kau siapkan untuk hamba-hambamu jauh lebih besar dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan. In kana la yarjuka illa muhsinun. Kalau memang tidak ada yang bisa mengharapkan rahmat dan ampunanmu kecuali hanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, fabiman yaludhu wa yastajiru mujrim, maka orang seperti aku, orang yang brengsek, yang kotor, yang pendosa seperti aku, kepada siapa lagi aku berharap? Kepada siapa lagi aku akan beristighfar kalau bukan Engkau yang dapat memberikan rahmat dan maghfirah padaku? Tidak ada lagi. Ad'u ka rabbi kama amarta tadarruan. Ya Allah, aku angkat kedua tanganku, berdoa mohon ampun, mohon maghfirah kepadamu, tadarruan, dengan penuh kerendahan diri, merasa hina, tapi juga dengan penuh harapan. Fa idza radatta yadi faman dza yarhamu. Ya Allah, kalau Engkau tolak permintaanku, kalau Engkau kembalikan kedua tanganku ini, maka siapa lagi ya Allah yang akan memberikan rahmat padaku di akhir hayatku ini? Kemudian beliau menutup sastranya hanya 4 bait. Ya Allah, aku tidak punya wasilah, aku tidak punya apa-apa, aku sudah kehabisan cara. Bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat dan ampunanmu? Mali ilaika wasilatun illa raja. Aku tidak punya cara lagi untuk menggapai rahmat dan ampunanmu kecuali illa raja, hanya harapan kepadamu ya Allah, cuma harapan. Summa inni muslim. Kemudian aku ini sudah mengakui dosa dan kesalahanku. Aku ini muslim pasrah. Apa yang Engkau akan lakukan terhadap diriku, aku sudah pasrah, karena aku sadar dosaku begitu banyak. Melihat wasiat atau surat beliau, lalu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak tahan untuk membendung air matanya. Al-Imam Asy-Syafi'i begitu melihat tulisannya langsung menangis siksikan. Dan begitu juga orang-orang yang berada di sekitar Al-Imam Asy-Syafi'i. Saat itu juga Al-Imam Asy-Syafi'i tertutup hatinya untuk menyolatkan jenazah Abu Nuwas dan diikuti oleh masyarakat Islam pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kita ini sebagai manusia, tentu kita semuanya berbeda.
Ada yang memang dosanya banyak, ada yang sedikit, ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Tetapi bagi kita yang sudah merasa dosa kita terlalu banyak, kemudian kita punya perasaan, punya pikiran, mana mungkin Allah akan ampuni dosa-dosaku, mana mungkin istighfarku akan diterima oleh Allah Ta'ala, mana mungkin Allah akan terima tobatku, dosaku sudah terlalu banyak, saya nggak pantas masuk surga. Pada saat itu maka ingatlah bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang sudah terlalu banyak dan berlebihan dalam berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan putus asa dari rahmat Allah sebagaimana Allah katakan, wala yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang kafir. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, dalam suasana lebaran ini marilah kita besarkan harapan kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali terlintas di dalam pikir kita berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala jauh lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, ketabahan, kesabaran, dan semoga Allah menerima amal saleh kita selama bulan Ramadan, dan Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.